Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yatim yang diangkat menuju derajat yang agung. Sebuah surat pendek dalam Al-Quranul Karim, yakni surat ke-93, Ad-Duha, pada separuh bagian pertamanya berbunyi sebagai berikut. 1. Demi cahaya pagi hari. 2. Dan demi malam apabila ia telah sunyi. 3. Rob kamu tiada meninggalkan dikau, dan tiada pula ia benci. 4. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. 5. Dan kelak Rob kamu pasti akan memberimu karunia, hingga engkau pun menjadi ridho. Al-Quran Surat 93 ayat 1 hingga 5. Tadabbur ayat 1 hingga 5. Ayat 1, demi cahaya pagi hari. Surat ini adalah salah satu wahyu yang paling awal diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini membawa kabar gembira bahwa kebenaran Islam kelak akan bersinar benderang, laksana matahari yang meninggi di angkasa. Ayat 2, dan demi malam apabila telah sunyi. Namun, Islam dan kaum muslimin bisa saja menghadapi suatu keadaan di mana kegelapan seolah menyelimuti dan tak ada tanda-tanda kemajuan. Keadaan seperti ini pernah dihadapi di tahun-tahun pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya. Dalam perjalanan sejarah Islam di kemudian hari, khususnya selama beberapa abad terakhir, kita kembali menyaksikan kegelapan seolah menyelimuti Islam dan kaum muslimin di mana-mana. Ayat 3, Rob kamu tiada meninggalkan dikau, dan tiada pula ia benci. Ayat ini meyakinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya bahwa ketika keadaan kelam seperti itu melanda, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan Islam dan kaum muslimin. Ayat 4, dan sesungguhnya keadaan yang akhir itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Sebagian orang menafsirkan ayat ini dalam arti bahwa kehidupan di akhirat kelak lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, jika kita perhatikan konteksnya, ayat ini sesungguhnya adalah sebuah nubuat, kabar kenabian, bahwa keadaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa yang akan datang akan jauh lebih baik daripada keadaan di masa-masa awalnya. Ayat 5, dan kelak Rob kamu pasti akan memberimu karunia, hingga engkau pun menjadi ridho. Ini juga merupakan sebuah nubuat untuk masa depan, yang berlaku pula untuk zaman kita sekarang. Artinya, ketika Islam tengah mengalami kemunduran dan keterpurukan, sebagaimana yang terjadi di zaman modern ini, kita harus senantiasa ingat bahwa akan tiba suatu masa di mana keadaannya akan menjadi lebih baik dari sekarang. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam 3 ayat berikutnya. 6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? 7. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang mencari-cari kebenaran, lalu dia memberikan petunjuk? 8. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan? Al-Quran Surat 93 ayat 6 hingga 8. Tadabbur ayat 6 hingga 8. Ayat-ayat ini mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 1. Allah telah memberinya tempat bernaung, menyelamatkannya dari kepapaan yang dideritanya sebagai seorang anak yatim. 2. Dahulu beliau berjuang dan mencari-cari kebenaran tentang hakikat kehidupan, dan Allah pun membimbingnya menuju kebenaran itu. 3. Beliau dianugerahi kekayaan, yakni kekayaan rohani. Selain itu, sebagai pemimpin di tanah Arab, beliau memegang kendali atas kekayaan negara, Baitul Mal, kaum muslimin. Akan tetapi, kekayaan ini beliau gunakan demi kebaikan masyarakat luas, sementara beliau dan keluarganya hidup jauh lebih sederhana daripada siapapun. Lalu, tibalah 3 ayat terakhir sebagai penutup surat ini. 9. Maka terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang meminta, janganlah kamu menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu syiarkan. Al-Quran Surat 93 ayat 9 hingga 11. Tadabbur ayat 9 hingga 11. Ketiga ayat ini masing-masing bersesuaian dengan 3 ayat sebelumnya, ayat 6, 7, dan 8. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbaik hati dan bermurah hati kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka selayaknya Nabi pun memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, terutama mereka yang berada dalam keadaan yang pernah beliau alami.
Ayat 9, maka terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Artinya, beliau tidak boleh menindas kaum fakir dan papa, melainkan harus menjadi penopang dan pelindung bagi mereka. Ayat 10, dan terhadap orang yang meminta, janganlah kamu menghardiknya. Sebagian orang memahami, orang yang meminta ini sebagai seorang pengemis. Mereka menganggap perintah ini sebagai larangan untuk berbicara dengan nada marah atau mengusir orang yang mengemis kepadanya. Akan tetapi, ayat ini sejatinya bersesuaian dengan ayat 7, yang menyatakan bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mencari-cari kebenaran dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbingnya. Maka, makna sesungguhnya dari ayat ini adalah beliau tidak boleh menghardik siapapun yang bertanya karena orang tersebut tidak memiliki pengetahuan dan sedang mencari jawaban. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjelaskan kepadanya dengan lemah lembut. Hal ini dapat kita bandingkan dengan peristiwa yang disebutkan dalam surat Abasa, surat ke-80, ketika seorang laki-laki buta menyela pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa pemuka Quraisy, dan Nabi pun bermuka masam karenanya. Dalam surat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan perhatian yang sama kepada siapapun yang datang meminta petunjuk, sebagaimana perhatian beliau kepada orang-orang yang beliau anggap membutuhkan petunjuk, meskipun mereka merasa terlalu tinggi hati untuk memintanya. Ayat 11, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu syiarkan. Sebagai wujud rasa syukur atas kekayaan rohani, yakni wahyu yang dianugerahkan kepadanya, beliau harus menyiarkan dan mendakwahkan wahyu tersebut ke seluruh alam. Tentu saja, semua petunjuk mulia ini berlaku pula bagi setiap muslim. Poin terakhir di atas, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu syiarkan, dapat dipahami dalam makna yang lebih umum. Artinya, terkait dengan segala nikmat dan kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya menyampaikannya kepada orang lain sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya. Insya Allah, hal ini juga akan membuat hati kita senantiasa berbahagia. Haruskah kita terus-menerus meratapi nasib dan hanya menceritakan kepada orang lain tentang kemalangan, kekurangan, dan masalah-masalah yang kita derita? Selesai kajian ke-13.